Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk, silakan duduk. Maaf ya Mbak, ruangannya ya kecil seperti ini. Ya, kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, ada yang ingin saya ceritakan. Oh iya, baik. Kebetulan sekali juga ini saya belum pulang. Ada waktu luang juga. Oh iya, kalau boleh saya tahu ini dengan Mbak siapa ya? Dengan Nasaul Rizka Zaini, Biasa dipanggil Rizka. dari kelas mana ya Mbak ini? Dari kelas 10 akuntansi. Mbak Rizka dari 10 akuntansi. Oh, berarti bisa dikatakan sebagai murid baru ya ini. Iya. Pas selamat datang ya Mbak di SMK ini. Iya. Oh ya, kalau boleh tahu ini Mbak Rizka habis dari mana ya? Habis dari les Habis dari les apa nih Mbak Rizka? mata pelajaran Ya, mata pelajaran akuntansi. Oh, ada les pelajaran akuntansi. Iya. Oh iya, baik. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Ceria sekali ya Mbak Rizka ini. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya kalau ada suara-suara yang tidak diinginkan di sini ya, memang seperti inilah ruangan BK ya. Iya. Ya, tadi Mbak Rizka kan ada yang ingin diceritakan. Iya. Kalau boleh saya tahu, apakah Mbak Rizka tempat duduknya sudah nyaman atau bagaimana? Sudah berusaha nyaman. Kalau kipasnya apakah kurang kencang atau bagaimana? Sudah. Oh iya, kalau boleh saya tahu apakah Mbak Rizka terganggu dengan suara-suara burung ini? Enggak. Tidak ya? Nah, Berarti Mbak Rizka sudah nyaman ya tempat duduknya dengan ruangannya? ya sudah. Tadi kan Mbak Rizka ada yang ingin diceritakan pada saya. Ya. Nah, dari dalam bimbingan dan konseling, cerita-cerita ini bisa dikatakan sebagai proses konseling Mbak Rizka. Ya. Nah, apakah sebelumnya Mbak Rizka sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah. Dari SMP juga belum pernah ya? Belum. Apakah sudah pernah melakukan ngobrol-ngobrol sama guru BK di waktu SMP? Belum pernah. Belum pernah ya? Berarti baru pertama kali ini ya? Ya. Oh iya. Bisa saya jelaskan ya? Oh ya, sebelumnya apakah Mbak Rizka tahu apa itu konseling? Tempat pencurhatan siswa-siswi di sekolah. Ya, Mbak Rizka, bisa saya tambahi ya tentang pengertian arti konseling ini. Kalau Mbak Rizka kan mengartikan konseling ini sebagai tempat curhat siswa-siswi gitu ya. Kalau sebenarnya nggak salah, tapi juga kurang tepat sebenarnya. Soalnya curhat sama proses konseling itu sebenarnya berbeda. Nah, arti dari konseling ini ialah proses pemberian bantuan dari konselor untuk konseling untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami konseling gitu. Nah, kalau Mbak Rizka masih bingung istilah konselor dan konseling seperti ini, konselor itu saya di sini sebagai guru yang akan membantu menyelesaikan permasalahan yang Mbak Rizka alami. Mbak Rizka di sini sebagai konseling. Itu sudah paham Mbak Rizka apa yang ada ingin ditanyakan atau kurang jelas? Ya sudah paham. Sudah paham ya? Kemudian dari proses konseling ini ada beberapa asas yang harus Mbak Rizka ketahui nih. Ada 3 sih, sebenarnya ada banyak asas di proses pembinaan konseling. Tetapi 3 saja yang harus Mbak Rizka ketahui. Juga Mbak Rizka nanti agar bisa nyaman menceritakannya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Dari nama asas kerahasiaan ini apa yang terlintas di pikirannya Mbak Rizka? Enggak terlintas sama sekali? Enggak? Ya udah, saya jelasin apa itu asas kerahasiaan ya Mas. Asas kerahasiaan ini adalah asas di mana apa yang Mbak Rizka sampaikan kepada saya, ya sudah, saya saja yang tahu gitu sama Tuhan kita. Jadi bisa dikatakan aman gitulah proses konseling ini. Mbak Rizka mengatakan apapun ya sudah, saya saja yang menurutnya dan Tuhan dan Mbak Rizka tahu. Mbak Rizka nggak usah berpikir takutlah saya menceritakan ke guru-guru lainnya, tenang saja, itu tidak akan bisa. Itu gunanya asas kerahasiaan Mbak Rizka. Kemudian ada asas kesukarelaan. Kalau boleh saya tahu, Mbak Rizka kesini ini tadi atas inisiatif sendiri atau ada paksaan dari teman atau orang tua mungkin? Inisiatif sendiri. Wah, bagus sekali Mbak Rizka, saya apresiasi itu ya. Berarti Mbak Rizka di sini murni kemauan Mbak Rizka sendiri gitu ya? Iya. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai kesukarelaan Mbak Rizka. Mbak Rizka
secara sukarela datang ke ruangan BK ini untuk menceritakan dan berani menceritakan apa yang Mbak Rizka ini. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, asas ini diharapkan Mbak Rizka ini secara terbuka menceritakan permasalahannya kepada saya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Agar juga nanti berjalannya proses konseling ini bisa dilakukan semaksimal mungkin. Soalnya tidak ada yang ditutup-tutupi dari Mbak Rizka. Dari ketiga asas ini, apakah ada yang ditanyakan Mbak Rizka? Tidak ada ya Mbak Rizka ya? Berarti sudah jelas ya? Iya, sudah. Ya, berarti Mbak Rizka di sini sudah mensepakati lah ingin bercerita, ingin menceritakan kepada saya. Kalau boleh tahu nih sebelum lanjut, apakah Mbak Rizka ini sudah mengenal saya? Belum ya? Belum. Ya sudah. Kalau begitu saya akan memperkenalkan diri ya Mbak Rizka. Ya. Ya. Nama saya ini ialah Aiza. Mbak Rizka bisa memanggil saya Bu, Kak, terserah. Mbak atau terserah, senyamannya Mbak Rizka saja. Ya. Iya. Ya. Jadi, apakah Mbak Rizka sudah siap menceritakan apa yang ingin Mbak Rizka ceritakan? Iya, sudah. Ya. Sudah, silakan Mbak Rizka. Silakan. Di sini saya mau menceritakan tentang kekurangan saya. Saya kurang percaya diri dalam menjelaskan atau dalam bercerita di depan umum. Jadi ya, sebelumnya ini Mbak Rizka kelihatan tegang sekali ya. Santai saja Mbak Rizka, anggap sajalah rumah sendiri dan anggap saja ini saya jangan ada apa ya namanya rentang gitu ya. Intinya anggap saja saya teman Mbak Rizka gitu ya. Iya. Santai saja. Tadi Mbak Rizka punya masalah tentang kurang percaya diri gitu ya. Kalau boleh saya tahu nih kurang percaya diri apa ya Mbak Rizka? Iya, saya kurang percaya diri dalam bercerita di depan umum. Terus saya kurang percaya diri dalam menyampaikan informasi dari pihak sekolah ke wali murid ke siswa lainnya. Kalau boleh tahu nih Mbak Rizka, apakah ada hal yang membuat Mbak Rizka kurang percaya diri dalam menyampaikan informasi? Atau mungkin ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan pada saat Mbak Rizka menyampaikan, tetapi ada ada seorang audiens atau ada pihak lain yang membuat Mbak Rizka itu kurang percaya diri. Sebenarnya ada dari kakak organisasi, kakak OSIS itu tipenya itu cuek, jutek, terus kurang berinteraksi kepada anak lainnya. Jadi Mbak Rizka ini anak organisasi ya ternyata ya. Iya. Organisasi apa nih kalau boleh tahu? OSIS. Oh iya tadi kan sudah bilang OSIS ya, maaf lupa ya Mbak Rizka. Mbak Rizka ini tadi menyampaikan kalau ada kakak senior yang sifatnya itu judes gitu ya. Iya. Apakah itu yang membuat Mbak Rizka kurang percaya diri dalam menyampaikan informasi? Iya, itu yang membuat saya nggak percaya diri dalam menyampaikan informasi karena ketegangan dia terhadap saya. Apakah ada kejadian pada saat di organisasi Mbak Rizka menyampaikan informasi ada kakak itu? Apakah ada kejadian seperti itu? Waktu seleksi DKS 2 saya diuji untuk maju menjelaskan informasi gitu ke siswa. Oh berarti Mbak Rizka kurang percaya diri ini pada saat seleksi OSIS begitu ya? Iya. Kalau boleh tahu, apakah Mbak Rizka baru pertama kali menyampaikan sesuatu informasi di luar umum? Iya, baru pertama kali. Baru pertama kali ya? Iya. Jadi permasalahan Mbak Rizka ini tadi kan Mbak Rizka kurang percaya diri. Apakah ada kejadian maksudnya apakah Mbak Rizka setelah menyampaikan, pada saat menyampaikan apakah ada suatu rasa gugup, tegang atau gemetar? Iya, ada tegang, terus ya gugup itu udah ada di tubuh. Wajar lah ya. Ini juga baru pertama kalinya Mbak Rizka ngobrol di depan umum gitu ya? Iya. Ya kalau boleh tahu, rasa-rasa itu tadi muncul itu pada saat kapan ya Mbak Rizka?
pada saat mau menjelaskan atau memberikan informasi terhadap siswa lainnya. Oh, berarti secara tidak langsung Mbak Rizka pada saat mau memulai muncul Iya. rasa gugup begitu ya Iya. ya, dari permasalahan yang Mbak Rizka alami ini, apakah ada harapan kedepannya untuk menyelesaikan masalah Mbak Rizka? Ya, ada, saya ingin belajar lebih giat dalam saya bisa lebih percaya diri lagi ke depannya. Harapan Mbak Rizka ini tadi ya ingin lebih percaya diri, meningkatkan kepercayaan diri kalau ngobrol ke depan umum. Dari harapan Mbak Rizka ini tadi, apakah apa yang ingin Mbak Rizka lakukan untuk mencapai, untuk merealisasikan harapan Mbak Rizka ini? Saya ingin lebih banyak bicara terhadap teman, terus terhadap ibu di rumah, karena bisa membantu saya lebih percaya diri lagi ke depannya. Kalau boleh tahu Mbak Rizka ini punya kakak atau punya adik? Saya nggak punya kakak tapi punya adik. Oh, berarti anak pertama ya Mbak Rizka ini? Iya. Ya, adiknya masih kecil atau sudah bisa nih? Masih kecil. Ini masih kecil ya. Berarti Mbak Rizka di sini merealisasikan harapan Mbak Rizka tadi ingin percaya diri ialah dengan cara lebih sering ngobrol dengan teman sama ngobrol dengan ibu. Iya. Ya begitu? Iya. Nah, apakah dengan cara ngobrol sama teman dan ngobrol sama ibu itu sudah cukup menurut Mbak Rizka untuk meningkatkan kepercayaan diri Mbak Rizka? Ya, kalau menurut saya itu sih masih belum, cuma saya berusaha lagi gimana caranya saya bisa percaya diri. Nah, kalau boleh tahu, selain ngobrol sama teman itu tadi dan ngobrol sama ibu, apa yang ingin Mbak Rizka lakukan untuk merealisasikan harapan Mbak Rizka ini? Saya harus berlatih, lebih giat. Ya, bagus Mbak Rizka. Apa yang ingin Mbak Rizka lakukan semoga dapat merealisasikan harapan Mbak Rizka ini dengan cara sering berlatih. Ada pepatah juga kalau usaha tidak akan membuahkan hasil. Iya. Bagus sekali motivasi Mbak Rizka ini. Nah, kalau boleh saya tahu, setelah Mbak Rizka kan sudah tadi kan Mbak Rizka mempunyai masalah kurang percaya diri nih. Iya. Mbak Rizka juga sudah menemukan jalan keluarnya nih dengan cara berlatih terus berlatih. Nah, kalau boleh saya tahu, setelah konseling ini berakhir, kapan Mbak Rizka mau berlatih? Ya, kalau bisa mulai sekarang, karena lebih cepat saya berlatih, saya lebih cepat bisa. Ayo, bagus sekali. Saya mengapresiasi nih semangat Mbak Rizka untuk terus semangat berlatih gitu ya. Semoga apa yang Mbak Rizka harapkan juga akan terwujud dengan semangat Mbak Rizka yang menggelora ini. Ya baik, dari apa yang sudah ngobrol ini tadi, bagaimana perasaan Mbak Rizka saat ini? Ya, saya lebih ringan, lebih tegah ya, lebih ringan sih, lebih Lega gitu ya? nggak ada beban lagi. Menurut Mbak Rizka berarti usaha dengan cara berlatih ini tadi sudah cukup ya untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Rizka ini tadi, untuk meningkatkan kepercayaan diri. Insya Allah sudah cukup. Nah, kalau boleh tahu nih tadi kan masih seleksi OSIS-nya, apakah sekarang sudah berjalan dengan baik seleksinya atau masih belum ada pengumuman fixnya anggotanya? Masih belum ada pengumuman fix, cuman ini saya lagi jalan ke LDKS 3. Oh, berarti masih ada seleksi selanjutnya ya? Masih ada. Itu baik Mbak Rizka. Apakah ada yang ingin disampaikan kembali kepada saya? Kayaknya sudah nggak ada. Sudah, berarti Mbak Rizka ini sudah benar-benar lengkap gitu ya? Iya, sudah. Ya, baik. Kalau begitu, semoga Mbak Rizka terus berlatih ini, semoga cepat untuk meningkatkan kepercayaan diri Mbak Rizka. Semoga juga sukses dalam seleksi OSIS-nya ya Mbak Rizka, semoga diterima. Ya. Sebelum saya akhiri konseling hari ini, Mbak Rizka benar-benar tidak ada yang disampaikan. Sudah tidak ada. Kalau
benar-benar sudah tidak ada, Mbak Rizka juga jangan malu untuk datang ke sini ya. Saya juga akan siap sedia kalau memang saya belum pulang, Mbak Rizka, ya. Kalau mungkin nanti ada yang Mbak Rizka ingin sampaikan lagi, kita bisa calling untuk mengecek peningkatan Mbak Rizka. Ya, ya, baik. Untuk saya permisi dulu. Kalau Iya. gitu terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk saya bercerita. Nah, terima kasih kalau Mbak Rizka sudah lega juga, saya juga ikut lega nih karena juga saya ikut membantu, maksudnya tapi nggak membantu 100% sih. Mbak Rizka juga di sini sendiri yang menemukan jalan keluarnya. Mbak Rizka cukup terima kasih, jangan sungkan pokoknya jalan ke sini ya. Ya, tetap permisi dulu. Iya, terima kasih Mbak Rizka, hati-hati ya. Ya.